Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah memiliki iman percaya yang terlatih. Otot-otot atau urat-urat yang ada dalam bagian dari tubuh kita umat manusia yang sangat penting, dan tugas dari fungsionalnya, maka otot-otot dan urat-urat itu benar-benar sangat penting. Setiap jenis otot-otot atau urat memiliki fungsi tertentu, tetapi utamanya adalah menciptakan adanya gerakan pada tubuh. Jaringan otot maupun urat juga berfungsi untuk menopang tubuh. Jika otot-otot tidak pernah digunakan, maka akan lemah. Karena itu otot atau urat harus dilatih. Otot harus digunakan setiap hari. Melatih otot atau urat-urat itu memang meletihkan. Bahkan seandainya otot-otot atau urat itu bisa mengeluarkan suara, maka otot-otot atau urat itu pasti akan berteriak pada saat harus menanggung sejumlah beban berat atau ringan yang harus diangkatnya. Meski membuat capek, tetapi itulah cara untuk mengaktifkan terus tentang kinerja otot-otot atau urat-urat kita dalam tubuh ini. Apabila kita mempersilakan otot-otot atau urat di dalam tubuh kita ini untuk beristirahat dan berhenti 1 bulan, bahkan diistirahatkan otot atau urat kaki kita itu beberapa tahun lamanya, maka kita pun akan terancam hidup badan yang lumpuh. Pada waktu kita umat manusia ini harus menghadapi permasalahan maupun pergumulan hidup untuk menanggung beban hidup yang berat maupun ringan, maka ada kalanya kita merasa letih lesu dan berbeban berat. Padahal secara tidak langsung masalah dan beban hidup tersebut sedang melatih otot-otot atau urat-urat rohani kita dan menjadikannya lebih kuat dan lebih kuat lagi. Itulah alasan mengapa Tuhan kita Yesus Kristus kerap kali mengizinkan masalah atau persoalan atau pergumulan hidup itu datang kepada kita. Bahkan di sepanjang waktu kita harus siap sedia berhadapan dengan pergumulan hidup maupun permasalahan-permasalahan hidup. Jika kita tidak pernah menghadapi pergumulan hidup itu, seperti bagaikan otot-otot atau urat-urat di dalam tubuh kita yang tidak terlatih. Di dalam jangka panjang, otot yang tidak pernah dilatih itu akan menciptakan kelumpuhan. Demikianlah di dalam diri kita, umat yang beriman percaya kepada Kristus, di dalam menghadapi masalah juga seperti itu. Hidup yang tanpa masalah atau tanpa persoalan, tanpa pergumulan hidup bisa membuat kita menjadi lemah. Bahkan kita akan bisa mati secara rohani, bahkan juga jasmani kita. Jika kita ingin menjadi orang yang kuat dan sebagai orang yang beriman, percaya dengan teguh dan taat kepada Tuhan Yesus, maka kita harus selalu melatih stamina rohani kita itu dengan berani untuk menghadapi berbagai ancaman oleh permasalahan-permasalahan maupun pergumulan hidup yang datang dalam hidup kita sehari-hari. Itulah sebabnya maka kita perlu untuk memiliki cara pandang yang positif, yaitu
dengan positive thinking atas setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita memang sungguh-sungguh mau untuk dengan mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, di mana kita pernah menghadapi permasalahan atau persoalan hidup yang berat atau ringan, harus sepenuhnya kita serahkan dalam penanganan maupun dalam pertolongan Roh Kudus itu sendiri. Maka ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis pada Injil Matius 11 ayat 28-30 ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini adalah untuk memperingatkan kami supaya ketika kami menghadapi hal yang berkaitan dengan permasalahan maupun pergumulan hidup, maka semuanya itu adalah ujian terhadap iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang memang sudah terlatih untuk berserah kepadamu. Maka serta merta apabila ada pergumulan persoalan hidup kami akan serahkan sepenuhnya dalam pertolongan Tuhan untuk mencari solusi, mencari jalan keluar bagi setiap pencobaan maupun permasalahan hidup yang menerpa diri kami. Kami percaya Tuhan mau melengkapi, menyempurnakan apa yang boleh kami dengarkan pada saat ini, sekaligus untuk mengabulkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ini, menurut apa yang memang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Apabila juga sampai saat ini ada masalah berkaitan dengan kesehatan tubuh jasmani kami, bahkan menyangkut rohani kami sekarang, kami juga tetap percaya ada solusi terbaik, ada kuasa yang dapat menyembuhkan kami dan memulihkan kami ke dalam suatu hidup badani maupun rohani kami sehat dan kuat karena-Mu. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.